dengan hormat Bapak Ibu Saudara untuk dapat tetap mematuhi protokol kesehatan, dapat menjaga jarak antara satu dengan yang lain, dan tetap menggunakan maskernya. Kami ucapkan terima kasih. Kita akan mulai, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama bersatu hati, kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Yesus, buat kasih setiamu yang Kau nyatakan kepada setiap kami Tuhan. Dalam kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari Engkau telah menyertai kami Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan buat kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Kau bertahta atas pujian penyembahan ini Tuhan. Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Oh, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kita nyatakan pujian ini, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Oh, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu.
selain puji dan sembahkan. Yesus, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, Yesus, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Akan ku balas tidak sembahkan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu, anugerahmu Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan Tuhan, lebih tinggi dari langit biru, lebih dalam dari samudra, lebih luas dari lautan Tuhan. Pengharapanku di dalam-Mu Yesus, kesetiaanku kepadamu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus, kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu. Sembahkan Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Datang untuk menyembah Yesus, kami mau naikkan syukur kami di hadapan, kami sembah Kau Tuhan, hanya Kau yang kami sembah Tuhan, hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Buat setiap hal yang terjadi, mari kita mengucap syukur pada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang kau nyatakan kepada kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Syukur warapataka shandara barapataka syukur. Syukur rapapapapataka shandara barapaya syukur bapa. Kira rabaya shandara barapaya syukur barapaya syukur. Kira barapaya shandara barapaya syukur. Sentuh hatiku Tuhan, kau basuh jiwaku Yesus, kau peluk erat hidupku Tuhan. Yesus, pengharapanku di dalam-Mu Tuhan. Yesus, kau kota benteng dalam hidup kami Tuhan. Ini hati kami Yesus, kami berserah, kami bersyukur. Dirarabaya shandarabaya siko dalalala, darabaya sikiralarabaya sido, dirabarabaya sikiralarabaya sido. Jamah setiap kebekuan hati kami Tuhan. Jamah setiap kelemahan kami Tuhan. Jamah Yesus. Oh Yesus. Haleluya Tuhan. Shikara papa. Kira rapa ya shandara baraba ya shikara. Kira baraba ya shikara. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau buka setiap hati kami, jiwa kami untuk jamahan-Mu yang kudus Tuhan. Untuk Roh-Mu yang kudus melawat setiap kami pagi hari yang indah ini. Kau bebaskan kami yang terbelenggu Tuhan. Kau sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Kau kuatkan kami yang lemah Tuhan. Yesus. Oh Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kau tahu kerinduan kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut dan Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami
Bapak Ibu Saudara, pagi hari yang indah ini, Bapak Ibu yang rindu untuk jamaah Roh Kudus, kita bisa angkat kedua tangan kita nyatakan pujian ini. Ketika hati kita yakin dan percaya, saya percaya ada kuasa, ada hadirat Tuhan yang turun bersama-sama kita hari ini melawat setiap kita. Mari kita angkat kedua tangan kita menyatakan pujian ini lebih dalam. Terlepas apa yang saat ini Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu yang alami masalah, beban, apapun itu, tapi kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Ku buka hati kepada Bapak Pendeta Tri Laksono Hadi kami persilakan untuk doa pembukaan. Allah Maha Tinggi. Haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Bapa yang penuh kasih, pada saatnya Bapa kami datang kepadamu. Kami menyerahkan ibadah raya pada saat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan bekerja atas kami semuanya. Sehingga kami boleh memuji-muji Engkau, boleh menyembah Engkau, boleh menikmati kasih-Mu, kuasa-Mu, firman-Mu dan berkat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa untuk WL Singer, demikian juga tamborin, pemain musik, semuanya yang terlibat di dalam pelayanan pada saat ini. Tuhan memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati, katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Haleluya. Karena saat ini kita terima sukacita dari surga. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Terima sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya,
semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sorakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sambut firman Tuhan dengan pujian. Hanya Yesuslah kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Yesus Kau kekuatan. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh
Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau yang setia dalam setiap hidup kami. Padaku, yang ku pegang pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Kau Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh Yesus, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari nyatakan dengan imanmu, katakan, ku sembah Kau Allah, ku sembah Kau Allahku. Kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan, kami persilahkan. Sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus, Kau kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya Engkau-lah kekuatan kami. Kami percaya bahwa hanya Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau yang selalu ada di setiap waktu buat kami. Kami mengucap syukur pada saat ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau jamah setiap kami, pengurapan-Mu atas kami, biarlah roh hikmat pewahyuan surgawi mengalir atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Langsung saja kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur 126. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, saya akan baca ayat yang ganjil
dan Bapak Ibu bergantian ayat yang genap. Ya, Mazmur 126 dan di sana LAI ya memberikan judul pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Wah, haleluya. Ya, saya akan baca ayat di ganjil dan Bapak Ibu ayat yang genap ya, secara bergantian. Nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya ini sang pemazmur yaitu Raja Daud mengalami satu pergumulan di dalam kehidupannya, tetapi satu hal bahwa Tuhan ya sang kreator yang ajaib itu ya, pasti ya, Daud yakin bahwa sang kreator atau sang pencipta Tuhan Bapa kita di sorga ya itu sanggup memulihkan keadaan Daud. Dan hari ini juga saya percaya bahwa dalam situasi kondisi yang seperti ini ya Tuhan sanggup pulihkan. Amin. Tuhan sanggup pulihkan ya, karena memang Tuhan itu bisa memakai segala cara ya. Jadi pada pagi hari ini renungan ya firman Tuhan saya memberikan judul harapan di masa sukar ya. Harapan di masa sukar karena memang hari-hari ini Bapak Ibu ya, saya secara pribadi saja ya, secara pribadi sebagai hamba Tuhan ya, kadang juga mengalami yang namanya tekanan ya, merasa tertekan, kekhawatiran ya, apalagi ya dalam kondisi sekarang ini ya, di mana setiap gerakan kita ya, langkah-langkah kita sebenarnya harus dibatasi. Tetapi di satu sisi yang lain kita mesti bergerak, nggak boleh berhenti. Betul Bapak Ibu ya? Tetap ya. Nah, oleh sebab itu satu hal yang saya pegang bahwa kalau kita memegang janji Tuhan atau firman Tuhan, maka di dalam kondisi situasi seperti sekarang ini masih tetap ada harapan bagi orang yang percaya pada Yesus. Amin. Ya, masih tetap ada harapan. Ya. Mari kita belajar. Yang pertama, ya. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita fokus kepada Tuhan. Ya. Fokus kepada Tuhan, berdoa dalam pergumulan kita, dalam ketakutan, dalam tekanan kita. Ya. Kita tidak fokus dengan situasi dan kondisi yang terjadi, tetapi kita fokus hanya kepada Tuhan di dalam doa. Amin. Kenapa? Ya. Karena di dalam kita fokus dan dekat kepada Tuhan, maka nanti Tuhan yang akan memberikan ide-ide, inspirasi, bahkan nantinya Tuhan yang akan membuka jalan buat kita. Amin. Sehingga di dalam situasi dan kondisi, ya, kalau kita melihat di dalam tadi di ayatnya yang ke-5 dan ke-6, ya, di sana sang pemazmur mengatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa apa? Berkat-berkatnya. Ya, kalau di sana karena zamannya tanamannya gandum itu ditaleni, diikat ya, dibongkok, diuyun. Nah, Pak Tiono ngarit ya. Saya ganti dengan kata-kata berkat-berkatnya. Saya tidak mengganti firman Tuhan ya, tapi merefleksikan firman Tuhan kepada kita. Barang siapa yang menabur sambil menangis ya, fokusnya ya bukan pada menangisnya. Amin.
Berjalan maju ya sambil menabur benih. Ya. Jadi artinya demikian. Dalam situasi dan kondisi yang sekarang ini kalau kita fokus pada Tuhan, kita akan tetap dimampukan untuk melakukan segala aktivitas kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kalau hari Minggu kemarin Bapak Tri menyampaikan bagaimana kita bisa melayani di tengah-tengah situasi pandemi. Bagaimana kita bisa bekerja di tengah-tengah situasi kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini. Bagaimana kita masih bisa berbisnis ya di dalam situasi ekonomi yang secara umum mungkin orang mengatakan terpuruk saat ini. Tetapi sekali lagi bahwa fokus kita tidak kepada situasi dan kondisi. Amin. Sekalipun kondisinya tidak memungkinkan, kondisinya seperti ini, tetap harus berjalan maju. Amin. Enggak boleh berhenti, enggak boleh mandek. Amin. Tetap semangat. Yang semangat angkat tangan, katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Jadi dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini kita tetap harus berjalan maju. Dan yang kedua, tetap harus menabur benih. Amin. Menabur ya. Nah, ini aduh ya. Saya mau coba share di grup Bapak Ibu sebenarnya ya. Jadi tadi malam sama dengan istri itu ngomong-ngomong, kok saiki sih njobo, enggak ketok gambarnya kayak gitu ya. Tapi saya percaya di luar juga mendengar suara saya ya. Meh tak share di grup pagi ini, tapi Indosat muter terus ya, jadi enggak bisa ya. Tadi saya kirim ke Mas Teo aja enggak kekirim-kirim. Tapi enggak apa-apa. Menabur ya, fokus kita pada Tuhan. Kita tetap harus terus berjalan maju dan sambil berjalan, sambil menangis ya, sambil menangis. Tapi tetap saja harus menabur. Amin. Katakan sama-sama menabur. Sekali lagi menabur. Ya. Apa yang kita tabur? Ya. Garis bawahi ada benih ya, yang ditabur adalah benih. Yang pertama benih kasih. Ya, ada benih firman Tuhan. Ada benih kebaikan, ada benih keuangan. Ya. Dimanapun Anda menabur, kapanpun Anda pasti menuai. Amin. Artinya kalau hari ini kita menabur, nggak tahu besok kita menuai atau kapan kita akan menuai. Tapi yang jelas tetap harus menabur di dalam kondisi apapun juga. Amin. Sebagai hamba Tuhan, ya nasihat di dalam 2 Timotius ya, baik atau tidak baik waktunya, ya beritakanlah firman. Ya. Karena tugas hamba Tuhan memberitakan firman, melayani. Bagi Anda Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian bekerja baik atau tidak baik kondisinya ya tetap bekerja. Amin. Karena memang itu yang harus dikerjakan. Semangat tidak boleh berhenti. Menabur benih kasih, benih firman, benih kebaikan dan benih keuangan. Iya. Jadi Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22, selama bumi masih ada, ya, firman Tuhan kepada Nuh pada waktu itu setelah air bah, yang namanya musim itu terus ada. Musim menabur, musim menuai, musim panas, musim hujan, ya, akan terus berganti dan ada. Oleh sebab itu di depan tadi saya katakan kita enggak boleh mandek dengan situasi yang seperti ini. Kita tetap harus berjalan maju sekalipun sambil menangis, ya. Harus tetap menabur dan menabur. Amin. Ya. Tetaplah menabur tanpa harus menunggu kondisi menjadi sempurna. Ya. Tetap nggak usah tunggu waktu. Ya. Situasi apapun yang namanya menabur, ya terus jalan. Ya, saya di Soko bersyukur ya kalau kumpul-kumpul dengan yang petani, misalnya baru ditanam, belum sampai menuai dibabati. Misalnya tanam padi kan gitu ya. Dibabati karena sudah tumbuhnya tidak baik bisa, karena memang dimakan hama bisa. Tapi enggak berhenti. Tanamin lagi, masalah untung atau tidak urusan belakang, tugasnya nandur. Ya, betul mungkin ada di sini yang masih bertani. Ya wis lah, ora sing tani, sing ngoni sapi. Meh udan, meh panas, ngaret enggak? Wis tugasnya Bapak Ibu ya. Yang jualan juga sama,
Bu Jamiri di sini ya, meh udan, meh panas tetap kulaan. Ya, tetap saja. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah ini yang sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan saya katakan yang namanya hamba Tuhan tidak hanya pendeta. Ya, kita semua hamba-hamba Tuhan, setuju? Amin. Ya. Baik, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Memberitakan firman, kondisi baik atau tidak baik tetap menasehati, bahkan ada kata menegur. Enak enggak Bapak Ibu kata-kata menegur ya? Menegur. Nek ditegur enak apa enggak? Sama Bapak Ibu, yang menegur dan yang ditegur podo ora enake. Ya. Tetapi mau tidak mau tetap harus dilakukan. Itu bagian daripada menasehati, bagian daripada pengajaran firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, ya kadang saya naik pas ngelamun-ngelamun kayak gitu ya, merenung maksud saya Bapak Ibu ya. Kadang gini, khotbah itu kalau dipikir akal, bisa bosen. Ketok mbiyen wis tak sampai kayak gitu ya. Terus belum lagi kalau begini, misalnya tadi ada kata-kata menabur kasih kayak gitu ya. Kasih gitu, ngomong tentang kasih. Loh orang Kristen itu dari zaman saya belum ada sampai hari ini. Kalau tentang kasih kan sudah, caranya memang itu hidupnya, betul? Tapi pada waktu saya misalnya sebagai hamba Tuhan, sebagai yang sering menyampaikan firman Tuhan, melihat di dalam kehidupan jemaat seperti ini kadangkala kasih misalnya, ada orang-orang yang kemudian kehilangan kasih terhadap saudaranya atau siapa seperti itu. Kadang-kala saya merasa loh diajar seprono seprene kok ajek misalnya gitu. Bisa bosan gak sebagai rasanya kadang-kala gitu. Bisa. Manusia ya dikandani seprono seprene kok ajek misalnya. Bisa. Tetapi sekali lagi baik atau tidak baik waktunya mesti terus kita kerjakan. Amin. Sekalipun sambil berjalan, sambil menangis, mencucurkan air mata, kita harus terus maju dan menabur. Amin. Kita tidak tahu mungkin hari ini besok kita belum melihat pertumbuhannya. Atau bahkan mungkin kita belum bisa menuai hasilnya. Tapi percayalah, kapanpun yang namanya ditabur itu pasti akan menuai. Amin. Haleluya. Karena kalau yang pertama tadi kita fokus, yang kedua sekali lagi, kenapa kita harus tetap mengerjakan itu? Karena gini, segala sesuatu itu ada prosesnya masing-masing. Ya, kita masing-masing punya proses masing-masing. Ya, lebih spesifik lagi kalau saya mengatakan kita masing-masing punya ujiannya masing-masing, punya PR-nya masing-masing, punya tanggung jawabnya masing-masing. Ya. Tidak sama, tetapi yang sama adalah di mana masing-masing harus mengalami proses demi proses, di mana kita harus mengalami proses dari level 1 untuk naik ke level yang selanjutnya, kita mesti harus mengalami proses, mengalami ujian dan ujian. Ya. Jadi siapapun mereka, semua mengalami prosesnya tersendiri dan di mana kalau kita menyadari akan proses yang kita hadapi masing-masing, maka kita tidak akan menuntut satu dengan yang lain. Kue kebian kok ajek misalnya kayak gitu ya. Enggak. Ya, karena kita masing-masing sadar bahwa kita masing-masing punya prosesnya sendiri-sendiri. Ya, misalnya dalam berkeluarga ada orang yang berkeluarga, misalnya saya menikah usia 34 tahun baru menikah. Ya, padahal ada yang usia segitu tuh ameh mantu, ada ya. Tapi baru menikah. Tapi juga mungkin yang umurnya agak lebih lagi dari saya ada. Saya juga masih ada punya teman yang usianya sudah 40 melangkah, tapi belum menikah sampai hari ini. Ya. Tapi apakah saya bisa mengatakan loh salah dewe, kok nggak nikah-nikah ya gitu? Tidak bisa, itu memang prosesnya dia. Atau mungkin kayak gini lagi, yang sudah menikah, orang menikah biasanya yang diharap-harap napa?
Anak, momongan ya. Betul ya? Momongan. Saya punya teman yang menikah pada waktu itu adalah 2002, tahun 2002. Dan hari ini belum punya momongan Bapak Ibu, bayangin. Kira-kira bosan ora? Caranya ndonga ya saya percaya pastilah dengan caranya pasti. Wis mendino ya ora dikandani mesti wis lah pasti sudah berdoa. Tapi sampai hari ini ya masih harus berdoa dan berdoa. Ya, jadi masing-masing kita memiliki prosesnya masing-masing. Tapi yang jelas ya kita mesti harus menjalani setiap proses yang terjadi dalam hidup kita. Segala sesuatu memerlukan proses. Di dalam proses diperlukan waktu. Ya, yang pertama waktu bisa cepat, bisa lambat, bisa agak lambat. Betul ya Bapak Ibu ya? Waktu. Tapi juga selain waktu ada kerja keras. Ya. Orang yang diproses, yang menjalani proses tidak bisa tengok-tengok. Ya. Ada waktu yang menentukan tapi juga ada kerja keras diimbangi dengan usaha. Ya. Berdoa oke, tapi doa tok belum cukup. Doa harus ditambah dengan bekerja. Amin. Kerja keras. Terkadang ya selain kerja keras tidak cukup lagi, harus bergumul, mungkin diperlukan juga doa puasa. Amin. Sudah berdoa ya, sudah kerja keras, belum ada jawaban, masuk dalam puasa. Amin. Karena dalam doa puasa itu masuk di dalam dimensi roh. Ya, dimensi roh. Mungkin kita sudah kerja keras tapi ada sesuatu yang menghalangi kita yang kita tidak tahu, itu harus dipatahkan oleh kekuatan Roh Kudus. Makanya harus masuk di dalam pergumulan doa puasa. Amin. Haleluya. Selanjutnya kita harus yakin. Ya gambarnya sudah muncul tapi nggak seberapa kelihatan, enggak apa-apa ya. Di sini saya akan sampaikan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 9 ayat yang 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ya. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ya. Jadi kita mesti yakin kalau kita menabur Tuhan sudah menyediakan. Kalau kita menabur kasih, Tuhan pasti sudah memberikan kasih kepada kita. Kita mau menabur benih firman Tuhan, Tuhan sudah memberikan benih itu dalam hidup kita. Kita menabur kebaikan, Tuhan sudah lebih dahulu memberikan kebaikannya buat kita. Bahkan kebaikan Tuhan hari lepas hari enggak pernah habis. Amin. Enggak pernah berhenti. Mau hujan, mau panas terus saja ada. Ya. Tuhan, kalau ada tentang benih keuangan, ya, Tuhan juga sudah memberikan terlebih dahulu pada kita. Amin. Enggak mungkin kita disuruh menabur Tuhan enggak memberikan benihnya. Ya, pasti memberikan. Ya, sedikit tentang kesaksian taburan ya. Dari janji iman ya, ada yang berjanji ya, saya tidak menyebutkan namanya ya, jumlahnya saja. Ya, ada yang berjanji menulis di kertas yang kecil itu ya. 4 JT ya. 40000 nolnya 6, ada yang menulis 300, ada 200, ada yang 2500 dan seterusnya. Ada ya yang menyelesaikan semua yang ditulis itu selesai ada. Ya, ada yang 75%, 90% ada, 80%, 75%, ada yang 50%. Tapi juga ada yang hanya mampu menggenapi 30%. Ya. Tapi sekali lagi ini hanya contoh saja. Masing-masing sekali lagi. Ya. Masing-masing. Baik yang bisa semua ya janji misalnya 1000, genap 1000 diselesaikan. Itu karena Tuhan. Amin. Yang mungkin hanya diberi kemampuan 75%. Itu pun kemampuan yang Tuhan berikan pada kita. Ya.
Sekali lagi, kalau kita bisa menabur karena itu semua Tuhan menganugerahkan terlebih dahulu kepada kita benihnya. Bukan karena kita, amin. Bukan karena kita. Ya. Jadi Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur, untuk ditanam. Tapi Tuhan juga yang memberikan roti untuk dimakan. Amin. Mungkin hari ini kita nggak makan roti di sini ya. Kita makannya nasi, betul? Tapi mungkin pagi hari tadi ada yang sarapan roti, bisa jadi. Atau sarapan telo, tidak masalah. Tapi sekali lagi yang harus kita ingat, itu adalah berkat daripada Tuhan. Amin. Karena dalam doa Bapa kami ya, kalau dalam doa Bapa kami yang dihafalkanlah, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ya, makanan, tetapi di dalam bahasanya Yunani, ya roti, karena memang orang Ibrani, orang Israel dulu makannya roti. Ya. Tuhan yang memberikan pada kita. Ya. Next, selanjutnya, ya, aduh, lembut banget. Ya. Oke, kalau kita lihat di dalam Lukas, nah ini berbicara tentang karakter Bapak Ibu ya. Lukas 21, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Yang pertama adalah orang-orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti. Terus ayat selanjutnya, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dari kedua contoh Bapak Ibu, ya kalau ini karena berbicara tentang persembahan uang, mana yang lebih baik? Persembahan orang-orang kaya atau persembahan orang janda miskin? Yang lebih baik mana? Janda. Sekarang pertanyaan kedua, siapa yang mau seperti janda miskin? Saya nggak mau, ya. Secara rupiah saya nggak mau Bapak Ibu. Kenapa? Karena dikatakan janda ini memberikan 2 peser, ya 2 peser itu 2 keping, ya 2 keping uang perak seperti perak atau perunggu malah mungkin seperti itu. Dan itu dikatakan dia memberikan seluruh nafkahnya. Berarti nek dia mempersembahkan itu wis ora duwe sing dimakan. Kan yang jelas kalau secara hurufiah, letterlek, kita pasti nggak mau seperti mereka. Amin. Ya. Tetapi yang Tuhan mau, yang Tuhan maksudkan, ya, bukan masalah nominalnya, bukan. Ya. Perhatikan ayat yang keempat, ya, bagian B. Tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ya. Memberi dengan kekurangannya, memberi seluruh nafkahnya. Artinya apa? Dia memang betul-betul memberikan dengan keikhlasan. Tuhan sekali lagi tidak memandang jumlah persembahan kita, tidak. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Ya, Roma 12 ayat yang pertama dan kedua, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Tuhan lebih memandang kepada kehidupan kita ketimbang apa yang kita persembahkan. Tetapi demikian juga bahwa apa yang kita persembahkan itu juga mewakili kehidupan kita. Jadi dua-duanya saling berhubungan, ya. Kalau saya tunjukkan gambar orang kaya yang berikan persembahan, ya, kelihatan Mas? Lanjut Mas. Lah, sayang ya. Kalau lampu itu dimatikan terang, tapi saya nanti di YouTube nggak kelihatan. Ya, orang kaya. Nah ini yang dilihat Tuhan Yesus bukan jumlahnya, tetapi caranya. Orang kaya ini memberikan ada keping gambar di situ tuh keping-keping uang emas. Jadi mempersembahkan sekondhuwur, kotaknya di bawah gini, keroncang gitu ya. Ya
bagus, persembahannya banyak ya. Tetapi sekali lagi yang Tuhan Yesus lihat adalah hati motivasinya. Orang kaya kalau memberikan sedikit yo kebangetan kan kayak gitu ya. Tetapi nek carane memberikan salah itu juga Tuhan tidak suka. Tuhan nggak berkenan, ya. Tetapi kemudian kalau memberikan sedikit, ya, seperti janda miskin, apakah Tuhan senang? Ayo, kalau jemaat kira-kira semua kayak gini gimana? Meh ngupload ke YouTube enggak bisa, enggak ada paketannya ya, enggak kuat beli paketan kan kayak gitu. Tetapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana kita mempersembahkannya kepada Tuhan, memberikannya kepada Tuhan. 2 peser ya, 2 peser itu kalau menurut tafsir jumlahnya itu 1 pesernya itu kira-kira dirupiahkan sekarang, gambar berikutnya Mas, ya 1.500. Jadi kira-kira 3.000 rupiah persembahan janda miskin itu kalau menurut tafsir ya, ilmu tafsirnya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita berikan, tapi Tuhan lebih fokus kepada hati kita, cara kita memberikan. Ya, cara kita datang pada Tuhan itu juga menjadi yang diperhatikan oleh Tuhan. Seperti tadi memimpin pujian, ya. Tetap ada 2 sisi namanya manusia ya. Saya sebagai pemberita firman Tuhan tetap juga 2 sisi. Bisa saja saya berdiri di sini karena kesombongan saya, ya. Bisa. Tapi juga di sisi lain, ya. Tapi sekali lagi kita melihat ke dalam diri kita, ya. Galatia 6 ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya. Jadi apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Kalau kita menabur kasih, kita juga akan menuai kasih. Tapi kalau kita menabur menabur angin, kita juga akan menuai badai. Kalau kita menabur ya, kebaikan, maka kita pun akan menerima kebaikan. Tapi kalau kita menabur kebencian, kita pun akan menuai kebencian. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia juga akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi sekali lagi, kalau kita melakukan segala sesuatu menabur, baik itu melalui kehidupan kita, pekerjaan, pelayanan, bisnis, ya, apapun yang kita kerjakan, mari kita memulainya, kita melakukannya di dalam nama Yesus. Amin. Sehingga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau berbicara waktu menuai, ya sekali lagi kita tidak tahu kapan. Ya. Waduh, ya itu gambar saya dulu Bapak Ibu. Waktu zaman dulu 91, ya 91 saya masih ingat. Ngedos, nah di sini apa namanya ya? Sama ya ngedos ya. Panen pari ngene wong. Waktu itu bagi 9 ya. Jadi nek padi yang saya panen itu dapat 10 sak, saya dapat bagian dapat 9 sak, saya mendapat bagian 1 sak bagi 9. Tapi zaman saya SD lebih luar biasa Bu, kalau Bapak Ibu kalau di Sumatera itu ya, yang namanya kita ngedos, derep ya. Itu ada yang bagi 3, bagi 4 Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya sempat berpikir gini lah, ini udah enak sing gari panen ya. Bagi 4 bayangin ya. Jadi nek panennya itu 4 kintal, sing bagian ngapa itu atau sekintal ya. Udah enak sing panen ya. Nah, menuai kita tidak tahu kapan waktunya ya. Enggak tahu kapan waktunya kita menuai. Tapi di firman Tuhan dikatakan demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Waktunya enggak tahu sekali lagi. Tetapi waktu itu pasti datang. Makanya jangan jemu-jemu untuk berbuat baik.
Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, selama masih ada kesempatan, artinya selama kita masih bernapas, berarti kita masih ada kesempatan. Amin. Ya. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tandanya di situ koma. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada yang terutama ya, kalau berbuat baik kepada semua orang ya, oke, harus ya. Tapi yang terutama dengan teman dekat, teman seiman. Ya. Pertanyaannya ya, kadangkala kita ini ya, teman seiman aja, bahkan mungkin saudara saja kadang kita nggak bisa baik. Dulur ya, saudara, kadang nggak bisa baik. Makanya di depan tadi saya katakan semua ada prosesnya. Ya, kita nggak boleh menghakimi, tapi prosesnya masing-masing. Tetapi suatu keharusan kalau kita berbuat baik, nggak boleh mandek, ojo bosen-bosen ya, jangan jemu-jemu. Makanya mari ya, kita tetap akan belajar menabur benih kasih, benih firman, benih kebaikan, benih keuangan. Kemanapun kita menabur, kapanpun kita pasti akan menuai ya. Sebagai ayat yang penutup, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, jadi mari kita tetap maju. Sekalipun mungkin tertatih-tatih langkah kita, tapi kita tetap maju dan kita tetap mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Amin. Apa yang kita kerjakan itu adalah bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, tapi kami percaya buat anak-anak Tuhan, Tuhan tetap buka jalan. Bahkan ajaib buat kami, sehingga sukacita kami melebihi sukacita orang yang sedang panen. Karena sukacita kami berasal dari sorga, yaitu sukacita yang berasal daripada Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sekali lagi buat kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami Bapak untuk kami tetap berjalan maju sambil menabur benih. Benih apapun yang Tuhan sudah percayakan pada kami, biarlah kami tabur dan benih itu bertumbuh, berbuah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, monggo. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kami persilakan kepada pelayan persembahan. Kita mengangkat satu pujian hari ini, harinya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Yang terbaik bagimu.
segenap jiwaku. Saudara Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yang terbaik bagimu ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Pada banyak kami persilahkan untuk doa berkat dan penutup. Salam, puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saatnya Bapa kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk setiap umatmu, jemaatmu yang hadir. Tuhan memberkati sebagai persembahan yang hidup. Engkau sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu, sehingga kehidupan kami Engkau buat berhasil dan bermakna untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga untuk persembahan yang sudah dikumpulkan, yang sudah diberikan, Tuhan memberkati. Baik kolektor, demikian juga untuk perpuluhan dan taburan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan umat-Mu, jemaat-Mu satu persatu, hamba-hamba-Mu supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini, Tuhan memberkati pemerintahan, Tuhan memberkati dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati, Engkau berikan kekuatan, kemampuan, hikmat yang dari Engkau untuk mengelola dan memimpin bangsa ini Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gugus tugas, bahkan seluruh komponen masyarakat, Tuhan memberkati seluruh umat-Mu, Tuhan memberkati supaya semuanya tetap berdoa dan berjaga-jaga di dalam nama Yesus, tetap fokus kepada Tuhan dan tetap menabur dalam keadaan baik maupun tidak baik melalui talenta, kebisaan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa untuk Bapak Asmoro yang hari ini saat ini masuk rumah sakit. Tuhan memberkati, Engkau jamah Tuhan, dan oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah sembuhkan di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Asmoro dan keluarga, anak-anak yayasan, Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sekarang ini sedang dalam pemulihan, juga Tuhan memberkati, jamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Nini dan Mbak Rina, Tuhan memberkati oleh bilur-bilur Yesus yang telah sembuhkan di dalam nama Yesus. Untuk mereka-mereka yang sakit, yang terkena COVID, Engkau jamah dan oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu satu persatu Tuhan berkati. Bahkan untuk desa ini Tuhan berkati, desa kami masing-masing Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Angkat tangan-Mu, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat-berkat surgawi mengalir melimpah dahsyat luar biasa sekarang ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati katakan amin. Kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan menyembah-Mu selamanya.
selalu